Film diawali dengan memperlihatkan seorang napi seram yang sedang teleponan dengan seorang penyiar radio. Dan pria ini bernama Ray Bradstone. Namun lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ada seorang napi yang mengganggu percakapan itu. Dan tanpa basa-basi, pria pengganggu itu pun langsung digaplok. Hingga tibalah pada hari pembebasan Ray. Hari itu, sebelum keluar sel, Ray mengembalikan semua buku yang dia pinjam kepada sipir, yang mana ternyata Ray sangat suka sekali membaca buku tentang dinosaurus. Sebelum meninggalkan penjara, Ray bertanya pada sipir sahabatnya tentang kebiasaan apa yang dilakukan orang saat pertama kali keluar penjara. Sang sipir pun menjelaskan, kebanyakan orang akan melakukan kebodohan dengan mengulangi tindakan kejahatan yang sama. Dan sang sipir berharap agar Ray tidak seperti itu. Singkatnya, Ray pun pergi. Di perjalanan, dia dihampiri oleh seorang pria bermobil yang bernama Philip, yang merupakan teman dari Ray ketika dulu Ray masih menjadi raja rampok yang paling ditakuti di seluruh kota. Ray. Di sini Philip mencoba mengajak Ray untuk jadi perampok lagi dan menyuruh Ray untuk masuk ke dalam mobilnya. Ray pun mau masuk ke dalam mobil Philip dengan syarat dia yang jadi pengemudi mobil mewahnya. Mendengar itu, Philip pun menyetujuinya. Namun saat Ray sudah di bangku supir, sebelum Philip naik, Ray langsung tancap gas meninggalkan Philip. Singkatnya, Ray pun memutuskan untuk sementara tinggal di sebuah apartemen. Malam itu, Ray berniat akan menjumpai istri dan anaknya esok hari. Pagi pun tiba, Ray pun memberanikan dirinya mendatangi rumah istrinya yang kini sudah menjadi mantan. Namun ketika bertemu mantan istrinya yang bernama Lenny, bukannya melepas rindu secara kekeluargaan, Ray malah direpetin Lenny habis-habisan karena Ray sudah dianggap gagal menjadi kepala rumah tangga yang baik. Tak lama kemudian muncullah Sally, anaknya Ray, yang masih terlihat gemes-gemes legit karena masih dalam pertumbuhan. Di sini Sally pun juga terlihat kecewa pada ayahnya karena kini Sally sudah tahu bahwa ayahnya adalah seorang mantan raja rampok yang ditakuti di seluruh kota. I don't know what you expected. Keesokan harinya, Ray yang belum menyerah pun datang ke sekolah Sally untuk memberikan penjelasan pada Sally bahwa kini Ray sudah insyaf dan Ray berjanji mulai kini Ray akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk Sally. Meski begitu, Sally yang sudah terlanjur kecewa pun belum bisa kembali membuka hatinya untuk sang ayah. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara petasan yang membuat Ray kaget. Ray pun memeriksanya, dan ternyata ada dua siswa yang sedang berbangku hantam. Melihat itu, Ray pun langsung memisahkan mereka. Karena kejadian itu, tanpa sengaja Ray pun bertemu dengan wali kelas Sally yang bernama Miss Miller. Thank you, Mr. Ray Bradstone. Di sini Miss Miller mengucapkan terima kasih kepada Ray dan memberitahu Ray bahwa minggu depan seluruh siswa akan mengadakan kunjungan ke Museum Dinosaurus. Sally, it's so nice to start our school trip. Dan Miss Miller juga berharap Ray bisa ikut jika minggu depan Ray tidak ada kegiatan. For next weekend, and we're short a chaperone. Museum of Art, the dinosaur. Lalu tanpa pikir panjang, Ray pun langsung setuju dengan ajakan Miss Miller. Museum of Art, the well, fantastic. It's settled then. Namun di sini Sally tidak suka jika ayahnya ikut. Dan ketika Ray mencoba memberi pengertian, Sally malah berkata jika Ray ikut, maka Sally yang tidak akan ikut. Last thing you said, the let's if you go on that field trip, I'm not. Di malam harinya, Philip datang ke apartemen Ray dan dia masih terus berusaha mengajak Ray untuk gabung ke tim rampoknya. I've already forgotten. That can't be where you're staying. This can't be the dig. Namun di sini Ray kembali menolaknya karena Ray kapok. Sebab dulu Philip pernah mengkhianatinya saat mereka sedang menjalankan aksinya. Dan itulah yang menyebabkan Ray bisa masuk penjara. Driver.
getaway. That silent alarm was Chip. You just left me sitting in that car and I still didn't. Meski begitu, Philip masih terus merayu Ray layaknya seperti sales bank pelecit merayu emak-emak. Forgot I'm haunted by... Dan hal itu pun malah memancing emosi Ray hingga akhirnya Philip pun hampir dihajar Ray sampai temboknya jebol. Keesokan harinya, Ray kembali mencoba mendatangi rumah Lenny, mantan istrinya, untuk mendapatkan hatinya. Namun betapa terkejutnya Ray karena tanpa diduga Ray malah bertemu dengan cucunya kakek Sugiono yang ternyata merupakan pacar baru Lenny, mantan istrinya Ray. Okay. Ditambah lagi sebelum pergi, cucu kakek Sugiono ini dengan sengaja malah mengecup Lenny untuk memanas-manasi Ray. Fascinating at night. Wah, kalau cewek kalian diginiin, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan guys? Emangnya kalian punya cewek? Setelah mulutnya disosor biawak, Lenny pun mengusir Ray karena kini mereka sudah nggak muhrim. Ray, but Namun di sini Ray coba menjelaskan bahwa dia sudah bertobat dan ingin membahagiakan Sally dan juga Lenny. How you feel? it's gonna stay. That is not fair, mother. Okay. In the second chance, but just tell me. Namun Lenny tidak percaya karena Lenny berpikir bagaimana bisa Ray membahagiakan mereka sementara Ray hanyalah seorang pengangguran. What do you want me to say, Ray? You're responsible, reliable, have a job. Hari pun berganti, Ray pun mulai mencoba mencari kerja. Ray mencoba melamar di sebuah kantor, namun karena Ray punya catatan narapidana, pimpinan perusahaan pun langsung menolak Ray. It's good. Incarcerated. Ray kembali mencoba melamar di sebuah restoran makanan organik dan alhamdulillah Ray diterima. Nice juicy steak, no? Namun karena Ray kacang alias kakean cangkem, tanpa sengaja Ray malah mengomentari tubuh bosnya yang kurus karena tidak pernah makan makanan berkolesterol. Alhasil Ray yang baru diterima kerja 2 menit pun langsung dipecat. Hey, buddy, man, meat's been pretty good to me. Ray yang sudah frustasi karena ngelamar sana-sini selalu ditolak, sempat terbesit untuk melamar kerja di Sarkem saja. Namun karena merasa tidak berbakat, akhirnya Ray pun membatalkan niatnya itu dan malah mendatangi Philip dan berniat untuk merampok lagi. Tell me about the bank. Be back, Ray. Singkatnya pagi pun tiba. Ray bersama timnya pun mulai bergerak untuk merampok sebuah bank. Enjoyed about prison, Goldie. Di sini mereka membagi tugas. 3 orang akan masuk ke dalam dan mengambil uang, sementara Ray tetap di mobil dan bersiap untuk kabur. Hey Ray, even if somebody great, no matter what, in case some... Namun saat sedang menunggu, Ray melihat bus sekolah anaknya yang akan tur ada di depannya. Hal itu pun akhirnya sontak menyadarkan Ray dari bisikan setan yang sudah merasukinya hingga dia kini merampok lagi. Ray pun segera keluar dari mobil. Ray membatalkan niatnya dan membuang kunci mobil tersebut. Setelahnya, Ray masuk ke bus sekolah yang ditumpangi anaknya untuk ikut berwisata ke Museum Dinosaurus. Mr. Bradstone. Sally yang melihat hal tersebut segera menghampiri ayahnya dan menyuruhnya untuk turun. Namun ayahnya tidak mempedulikan perintah Sally dan tetap duduk di dalam bus. Di sisi lain, Philip yang sudah selesai ngerampok bank bergegas masuk ke dalam mobil. Dan betapa terkejutnya mereka saat tahu Ray tidak ada di dalam mobil. Yang lebih parah, kunci mobil pun tidak ada di sana. Where the hell's Ray? You took the key! Why did you take the key? Beberapa saat kemudian, terdengar suara polisi datang yang membuat mereka ketakutan. Mereka pun segera berlari untuk menghindari polisi. Namun karena panik, salah satu anak buah Philip yang bernama Yono terpisah dari mereka ke arah yang berbeda. Dan karena lari nggak lihat jalan, Yono malah menabrak tumpukan tas para siswa. Hingga mengakibatkan tas rampokannya pun tercampur dengan tas para siswa. Yono yang benar-benar panik pun akhirnya malah meninggalkan tas itu begitu saja. Yono terus berlari karena takut ketangkap polisi. Hingga akhirnya di sebuah persimpangan Yono ditabrak polisi hingga dia pun tertangkap. 20, possibly 10, 20.
Di sisi lain, Philip dan anak buahnya yang satu lagi segera merampas mobil orang lain untuk mengejar bus sekolah karena tas uang itu tanpa sengaja sudah dimasukkan supir bus ke dalam busnya. Saat mengejar bus, mereka melihat ada Ray di dalam bus. Hingga akhirnya mereka berpikir bahwa ini adalah rencana Ray yang ingin menguasai hasil rampokan itu sendirian. Namun akibat nyetir sambil merepet, tanpa sengaja Philip malah nubruk mobil di depan. Sementara itu, di dalam bus, Ray berusaha mendekati dan berbicara dengan Sally. Namun lagi berusaha dapetin hati anaknya, tiba-tiba ada bocah bandel bernama Benny yang menyembur Ray dengan permen karet. Ray pun menghampiri bocah itu, lalu meremukkan sedotan Benny sambil mengancam jika Benny masih terus bandel, maka nanti dia akan disunatin 2 kali pakai kampak. Di sisi lain, terlihat pihak detektif kepolisian mendatangi Yono, dan dari sinilah pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam aksi perampokan itu. Hear me? Associates Phil LaRue and Goldie Stenson. Scene pun berganti, memperlihatkan Ray dan rombongan yang sudah sampai di Museum Dinosaurus. Namun sayangnya, hari itu tour guide mereka ternyata tidak bisa datang karena sedang sakit. Sehingga tidak ada orang yang bisa membimbing dan memberi pelajaran tentang dinosaurus kepada murid-murid. Tidak mau para murid kecewa, di sini Ray pun menawarkan dirinya untuk menggantikan sang tour guide menjelaskan tentang dinosaurus. No problem. I know the perfect person. Satu persatu, Ray pun menjelaskan tentang dinosaurus, mulai dari Tyrannosaurus yang memakan daging, hingga Jomblosaurus, makhluk purba yang hatinya nggak pernah terurus. Oviraptor, Phyloceratops. Think that a Tyrannosaurus Rex. Setelah mengenalkan aneka dinosaurus, tiba-tiba Ray melihat ada Philip dan anak buahnya, sebut saja namanya Saeb, yang ternyata sudah ada di museum itu. Alright, Untuk menjaga keselamatan siswa, Ray pun meminta seluruh siswa untuk masuk ke dalam bus terlebih dahulu. Sementara Ray pergi ke kamar mandi untuk memancing mereka berdua. just go back to the bus and I'll just meet you out there, right? It's all gonna... Dan ketika Philip dan Saeb terpancing masuk ke dalam kamar mandi, tanpa basa-basi, Ray pun langsung menghajar mereka berdua. doing here? Di sini Ray menyampaikan bahwa dia tidak mau lagi berurusan dengan mereka berdua, apalagi menjadi perampok. Namun Saeb mengatakan bahwa uang hasil rampokannya ada di dalam bus, hingga mereka berdua mengira semua itu hanyalah akal-akalan Ray saja. Setelahnya Ray pun segera menuju bus. Namun karena supir busnya kelamaan nongkrong di WC, Ray pun berinisiatif mengendarai bus itu sendiri dengan gaya supir angkot Medan. Right, who's ready for some field? Singkatnya, Ray dan rombongan pun sampai ke tempat tur selanjutnya. Di sini, Ray memeriksa isi bagasi bus tersebut dan benar saja, Ray berhasil menemukan tas uang hasil rampokan itu. Beberapa saat kemudian, Ray ditelepon oleh Philip yang ternyata dia sudah ada di seberang jalan. The hell off, LaRue. Philip meminta Ray untuk mengembalikan tas itu, karena jika tidak, Philip bersumpah akan melakukan hal begituan pada anaknya Ray. Swear to God, I'm gonna shoot you right in the face in front. Don't come anywhere near my kid. Tak mau itu terjadi, Ray pun berniat ingin mengembalikan tas itu. Namun baru saja mau mengembalikan, tiba-tiba pihak kepolisian datang. Melihat ada polisi, Philip yang ketakutan pun langsung kabur. Polisi terus mengejar mereka, namun dengan cerdiknya mereka berhasil mengelabui polisi dengan menyamar sebagai anggota festival. Setelahnya Philip dan Saeb pergi ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah markas gangster Meksiko. Sell it quickly. He's gonna Di sini Philip meminta bantuan pada gangster Meksiko untuk merebut kembali uang rampokan mereka dari tangan Ray.
We need your help. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Sally yang sedang nyanyi di pinggir danau tiba-tiba dihampiri oleh pria yang naksir kepadanya. Dan pria itu bernama Josh. Nama lengkapnya Buka Siti Josh. Kellen Smith, right? Singkatnya, tur untuk hari ini pun selesai. Ray bersama seluruh siswa kembali ke sebuah hotel tempat mereka akan menginap. 2 hours inside the hotel. Di sini Ray bertemu dengan sang sopir bus yang ternyata sudah sampai duluan. Hey. Menyadari itu, Ray pun langsung mengamankan tas uang hasil rampokan tersebut dari dalam bagasi bus. That is it. Sementara itu di dalam bus, Benny si murid nakal diam-diam memesan kembang api tanpa sepengetahuan para guru. I need 2 hours to pick up my fireworks and get back. Di sisi lain, Ray yang sudah masuk kamar hotel segera menghubungi Philip dan menyuruh Philip untuk mengambil uangnya di depan hotel. LaRue, it's Ray. Hotel. I'll hand over your money. Namun, Philip yang curiga Ray memanggil polisi untuk menjebaknya, Philip pun meminta agar Ray mengantarkan uangnya ke sebuah gudang. You know we're on to you, Ray Ray. You're gonna meet on my turf this time, near the bridge. Setelahnya selesai teleponan, Ray menuju lobi hotel menjumpai Miss Miller dan dia meminta izin untuk jalan-jalan sebentar dengan Sally. Sure, anything, Mr. B. I kinda got a favor to ask. I haven't had too much time together. Singkatnya, Ray dan Sally pun jalan-jalan di pinggir kota dan terlihat Sally yang sepertinya sudah bisa menerima Ray kembali sebagai ayahnya. Dinner with some loser, right? Mereka pun menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah toko musik untuk membeli kaset lagu dangdut koplo jingkrak. Dude, eclectic. Like Sinatra, Zeppelin. Setelah selesai memilih kaset, Ray pun mengajak Sally untuk makan bersama di sebuah restoran Itali, ngicipin makanan kelas papan atas seperti pecel, urap, dan kolang-kaling di semur. Reading up on this guy when I was in. Sementara itu, di hotel, Miss Miller dihampiri oleh 2 orang polisi detektif yang mencari keberadaan Ray. Do you know this man? Mendengar itu, Miss Miller pun terkejut dan berkata bahwa saat ini Ray sedang berada bersama anaknya, yaitu Sally. In New Orleans somewhere with his daughter. Beberapa waktu kemudian, Ray mengantarkan Sally kembali ke depan hotel. Namun saat Sally masuk ke hotel, betapa terkejutnya Sally melihat orang-orang di sana yang sedang menyaksikan berita tentang Ray yang kini sedang menjadi buronan. Mengetahui hal itu, Sally pun segera pergi menghampiri Ray kembali dan memarahi bapak moyangnya. Ray! It's Ray Bradstone. Just quoting the evening. Namun saat itu, Ray pun segera menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya pada Sally. Hingga akhirnya Sally bisa mengerti dan berhenti mengomel. I didn't rob that bank. I was an idiot, and I have changed. I don't want to be away from you again. This right. Tak lama kemudian, Ray melihat ada 2 polisi yang sedang berpatroli mencarinya. Menyadari hal itu, Ray pun segera meminta Sally untuk mengambil tas dari dalam kamar hotelnya. Nothing is ever simple. Those guys are cops. Do me a favor, okay? Go to my room. Bring me the green. Sally pun membawakan tas itu kepada Ray. Dan selanjutnya, Ray meminta Sally untuk kembali ke hotel. Karena saat ini, Sally juga sedang dalam inceran Philip. Listen. Ever wanted to do was put you in harm's way. Sally pun segera kembali ke hotel. Namun sayangnya ternyata di sana sudah ada Philip dan Saeb yang tiba-tiba langsung menangkap Sally. What are you doing? Look a sound. Or look at me. Di sisi lain terlihat Ray yang sudah sampai di gudang yang Philip maksud. Namun betapa terkejutnya Ray karena bukannya Philip yang ada di sana, melainkan sekumpulan geng Meksiko yang sudah siap untuk menghajar Ray. You're a bad man. Sorry about my friends. Namun sebelum Ray dihajar, Ray malah langsung menghajar mereka duluan. Dan mereka pun berbaku hantam. Dengan pengalaman baku hantamnya di dunia Smackdown, Ray alias Triple H pun berhasil menumbangkan semua musuhnya. Beberapa saat kemudian, Ray mendapat telepon dari Philip yang sedang menyandra anaknya. Hello? Let me up. Better than that, I figured. Hello. Daddy? Sally? Did you hear me? Daddy, please. Di sini Philip pun meminta Ray untuk bertemu di suatu tempat.
I will kill you twice if Whoa. Hold on, just... Ray pun menyanggupinya, namun dengan syarat Sally harus baik-baik saja, karena jika terjadi apa-apa, Ray tak akan segan-segan mengirim Philip ke alam kubur. and instead you kidnap my daughter. Sementara itu, di hotel, seluruh murid dikumpulkan dalam satu ruangan untuk didata oleh Miss Miller. Namun Sally yang tidak ada di sana membuat Miss Miller dan Josh menjadi panik. I can't find Sally anywhere. Now I've lost a child! Di sisi lain, terlihat Ray yang sedang OTW menuju tempat yang Philip janjikan menggunakan taksi. Sebelum sampai lokasi, Ray sempat meminta sang supir taksi untuk melakukan sesuatu saat mereka sudah sampai nanti. My daughter's life is in your hand. Singkatnya, Ray pun sudah sampai dan siap melakukan pertukaran dengan Philip. The cab. Namun saat Sally dimasukkan ke dalam taksi, lalu Philip memasukkan uang ke dalam bagasi. Sang supir taksi langsung tancap gas membawa Sally pergi. Karena itu merupakan rencana dari Ray tadi. Get in there. Sally pun dibawa ke hotel. Namun Philip yang membuka tas itu dan mengetahui bahwa isi tas itu adalah bantal, tanpa pikir panjang langsung menodongkan bedil kepada Ray. Your father said no. You now, but I need... Sementara itu, terlihat Sally yang sudah sampai di hotel langsung dicegat oleh polisi dan ditanyai soal ayahnya. Sally Bradstone is your father. Namun dengan santainya, Sally menjawab bahwa dia tidak tahu keberadaan ayahnya. No idea. Listen, Sally. Do anything. It was on our bus. I don't know. He walked me back to the hotel then left. Setelahnya Sally langsung menjumpai Josh dan menceritakan tentang ayahnya yang saat ini dalam kondisi berbahaya. Lalu Sally pun meminta bantuan Josh untuk mau menolongnya. Hey, an iPhone, right? Any iPhone? I need your help. I gotta find my... Namun tanpa sengaja, obrolan mereka terdengar oleh Benny dan satu lagi temannya yang bernama Simon. Meskipun bandel, ternyata mereka tetap setia kawan dan berniat ingin membantu Sally. Simon yang ahli teknologi pun segera mencoba melacak posisi Ray dengan nomor handphone yang digunakan Ray. Dan dengan cepat, Simon langsung menemukan keberadaan Ray. Yes. Setelah itu, Benny pun menjalankan aksinya dengan menyalakan petasan di dalam kamar mandi untuk mengalihkan perhatian para polisi. I have to go to the bathroom. Setelah perhatian polisi teralihkan, mereka pun langsung kabur keluar dari hotel dan diikuti satu orang siswi wanita lagi yang bernama Welas, yang saat itu sedang gabut di dalam hotel. Mereka pun masuk ke dalam bus, dan di sini Sally nekat mengendarai bus menuju lokasi. Di sisi lain, terlihat Ray yang sedang diinterogasi sambil diikat dan digebukin oleh Philip. Or even went down. Singkatnya, Sally dan yang lain pun sudah sampai. Mereka memutuskan untuk berpencar dan mengepung tempat tersebut. Listen to me. They're today to realize Whereby I conquer. wait, we'll go this way. Sementara Welas yang ketakutan malah diam di dalam mobil dan menelpon polisi untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Benny pun mulai melancarkan aksinya dengan membakar petasannya, dan hal itu berhasil membuat Philip dan Saeb menjadi panik. Meski begitu, pada akhirnya Saeb berhasil menemukan Benny. Namun saat mau menangkapnya, tiba-tiba Simon melebarkan sebuah jebakan yang membuat Saeb nyungsep. Di tempat lain, Ray pun mencoba menghubungi temannya, yaitu penyiar radio yang bernama Dr. Mayori, orang yang pernah Ray telepon di awal film. Di sini Dr. Mayori yang sedang on air pun langsung menyiarkan kondisi dan percakapan Ray dengan Philip. Ladies and gentlemen, I think we have a... Untungnya siaran itu langsung didengar oleh pihak polisi, dan para polisi pun langsung OTW ke TKP. Sementara itu, Sally dan Josh berhasil menemukan Ray dan mereka bergegas membantu Ray untuk melarikan diri. Namun sayangnya, aksi mereka ketahuan oleh Philip dan Saeb. Di sini, Philip pun menyergap Ray dan dia mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah Philip, dan Philip hanya memanfaatkan Ray saja. He didn't set the whole thing up to rip... Take the fall alone. That really brings a tear to my eye.
Tanpa Philip sadari, pernyataannya itu tersambung ke radio yang sedang on air. Hal itu pun nantinya akan menjadi bukti bahwa Ray tidak bersalah. Part of that robbery. Was he? Di sini Philip dan Saeb ingin menghabisi mereka. Ray yang tidak mau anak-anak terluka tanpa pikir panjang langsung menghajar mereka berdua. Namun untungnya tak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mereka langsung menangkap Philip dan Saeb. Nobody move! Drop your weapon! Alright, let's go. Move out. Mereka pun langsung dibawa ke penjara. Sementara Ray tidak ditangkap karena Ray terbukti tidak bersalah. Yeah, you're under arrest for the robbery that left your show from the Slammer. Turns out you were right to believe him. Waktu pun berganti. Kini memperlihatkan Ray yang sudah mendapatkan pekerjaan. Dan bukan hanya itu, bahkan hubungan Ray dengan Lenny juga sudah baikan sebagai suami istri setelah Lenny memutuskan untuk putus dari cucunya kakek Sugiono. Hey. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Wah, seru juga ya. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya perjumpaan kita kali ini. Masih bersama gua Ren di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.